Saya ulangi. Di sini Jadi Gemenskaf masing-masing individu itu berbeda, tapi mereka tetap merupakan suatu kelompok meskipun banyak faktor yang memisahkan. Misalkan di sini kita lihat ada 3 macam Gemenskaf. Yang pertama Gemenskaf by blood. Jadi hubungan yang intim karena ada hubungan darah, kan marga atau keluarga. Kelompok marga Siahaan, kelompok marga Sitompul misalkan. Kemudian yang kedua adalah Gemenskaf by place, yaitu mereka berkelompok karena adanya kesadaran yang sama tentang tempat. IPTI, Ikatan Pekerja Indonesia Ikatan Pekerja Taiwan dari Indonesia. Saya IPI ya, Ikatan Pekerja Indonesia di Taiwan. Karena merasa IPIT Ikatan Pekerja Indonesia di Taiwan. Karena merasa sama-sama dari Indonesia, maka saat ada di Taiwan, orang-orang Indonesia ini berkumpul menjadi satu. Kita sama-sama orang Indonesia di Taiwan. Gemenskaf by place, didasarkan pada asal tempat. Misalkan lagi adanya kalau dulu di tempat kuliah Ikatan Mahasiswa Aceh misalkan di Malang, Ikatan Mahasiswa Minang di Malang, Ikatan Mahasiswa Brawijaya di Taiwan misalkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah Gemenskaf by mind. Jadi mereka berkumpul menjadi suatu kelompok karena adanya persamaan pemikiran. Di sini contohnya kalau di modul adalah NU Nahdlatul Ulama, karena mereka merasa sadar dengan kepercayaan yang sama, agama yang sama, kemudian faham yang sama, maka mereka membuatlah suatu kelompok Nahdlatul Ulama. Gemenskaf. Nah, bagaimana kalau Gesellschaft? Gesellschaft dikatakan bahwa individu itu pada dasarnya terpisah meskipun banyak faktor yang mempersatukan. Tadi kan kalau Gemenskaf, individu itu meskipun berbeda tapi mereka aslinya satu. Kalau Gesellschaft, individu pada dasarnya itu sendiri-sendiri meskipun mereka adalah suatu kelompok yang sama. Meskipun sama-sama anggota IPIT, betul kebalikannya. Sama-sama anggota IPIT, tapi Mbak Brigita ya Mbak Brigita sendiri, Mbak Frima ya Mbak Frima sendiri, Mbak Asnawati ya Mbak Asnawati sendiri. Jadi tinggal dibalik saja. Kalau yang Gemenskaf dia lebih ke pengelompokannya berdasarkan darah maupun tempat dan main. Kalau Gesellschaft meskipun di dalam suatu kelompok dia masih memiliki dirinya sendiri. Kata Mbak Brigita, lo gue N gitu. Bagaimana Gemenskaf dan Gesellschaft? Ada yang perlu didiskusikan atau sudah ada gambaran dan visualizationnya? Oke, kita lanjut pada pembagian yang keempat. Klasifikasi yang dilakukan oleh Charles Horton Cooley. Klasifikasi yang keempat ini, Charles membagi suatu kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kalau kelompok primer terjadi hubungan sosial yang intim. Kalau kelompok sekunder hubungannya impersonal dan untuk tujuan yang spesifik. Misalnya seperti apa? Kalau hubungan primer itu sangat dekat. Pertama dia intensif, interaksi sosialnya intensif. Bisa karena dekat dihubungkan oleh darah. Misalkan keluarga, kemudian teman dekat. Terjadi kelompok-kelompok primer karena kita bersatu di situ dengan tujuan yang sama. Kemudian ada interaksi yang intensif, hubungan sosialnya juga hubungan yang terbuka dan lain sebagainya. Kalau kelompok sekunder itu terjadi hubungan impersonal, antar personal dengan tujuan yang spesifik. Misalkan ini nih Mbak, misalkan siapa ya, misalkan saya jadi dosen gitu, terus saya ingin naik pangkat dari dosen mau jadi dekan. Akhirnya saya deket-deketin itu orang-orang, deket-deketin dekan saya, mau
saya mau dinaikkan pangkat A, mau jadi pembantu dekan misalkan, terjadi hubungan yang impersonal. Kalau hubungan primer tadi hubungannya intim, hubungan sosial yang intim, kemudian dia lebih umum. Kalau yang sekunder dia lebih spesifik tujuannya dan terjadi antar individu tertentu. Nah, kalau koalisi partai bisa dimasukkan sekunder nggak? Bagaimana teman-teman yang lain? Koalisi partai. Kata Mbak Brigita bisa. Kenapa Mbak Brigita? Sip, benar. Karena koalisi partai itu jelas untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi dia ada tujuan yang spesifik dari kelompok partai A dan kelompok partai B. Sementara kalau hubungan primer di sini dia tidak ada tujuan tertentu. Jadi dia karena itu individu itu sudah termasuk dalam kelompok itu dengan sendirinya, bukan karena sengaja untuk tujuan tertentu. Dia primer karena dia sering berinteraksi di kelompok itu dan dia tidak ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi dia secara natural di situ. Oke, Mbak Frima? Sip, betul. Marga, keluarga, kemudian teman dekat misalkan. Nah, kita masuk ke klasifikasi oleh W.G. Summer. Kalau W.G. Summer membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. In-group intinya individu bagian dari suatu kelompok, in, di dalam, in-group. Kalau out-group, individu bukan bagian dari suatu kelompok. Nah, karena ada in-group dan out-group, maka muncullah kelompokku dan kelompokmu. Bagaimana maksudnya? Let's see di sini ya. Pertama, enggak. Ya. Nah, di sini ada kelompok-kelompok. Ada kelompok A. Kemudian ada kelompok B. Ada kelompok C. Kemudian ada kelompok D. Kelompok E. Yang dimaksud dengan in-group dan out-group tadi adalah kalau in-group, individu adalah bagian dari suatu kelompok. Individu bagian dari suatu kelompok. Misalkan saya kelompok A. Oh, saya pintar kok. Misalkan jadi saya kelompok A. Saya adalah in group dari kelompok A. Kemudian ada yang kelompok D. Mbak Brigita kelompok D. Kenapa? Kelompoknya orang dermawan, orang kaya kok. Nah, misalkan. Berarti Mbak Brigita in grupnya kelompok D, tapi out grupnya kelompok A. Saya in grupnya kelompok A, tapi out grupnya kelompok D. Tadi kita recall kalau out group adalah individu, bukan bagian dari suatu kelompok. Maka di sini muncul kelompokku karena saya adalah in group dari kelompok A. Dan kalau saya bilang Mbak Brigita, oh kelompok kamu D ya, maka akan muncul my group. Maka di sini akan muncul my group atau kelompok saya
dan your group. Benar. Muncullah your group atau their group. Nah, maka di sini akan muncul kelompokku. Kelompokmu kelompok apa? Kamu kelompok apa? Aku kelompok A. Kamu kelompok B apa C? Apa D? Oh, kelompok D ya? Maka muncullah kelompokku, kelompokku. Kelompokmu ya kelompokmu. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Bagaimana hubungan antara kelompok A dan kelompok D? Mungkin nggak mereka bermusuhan antara kelompok A dan kelompok D? Apakah mungkin kelompok A dan kelompok B, kelompok C, kelompok E bermusuhan? Mungkin terjadi persaingan. Pokoknya tanggal 29 kelompok gue harus paling bagus. Gue nggak rela kelompok gue lebih jelek daripada kelompoknya Mbak Brigita. Misalkan Mbak Fima bilang begitu. Terus Mbak Brigita juga bilang, oh no, kelompok gue pasti paling bagus daripada kelompok lo. Maka akan terjadi persaingan antara kelompok-kelompok kecil di sini. Atau mungkin tidak terjadi kerjasama. Betul, bisa juga terjadi kerjasama. Misalkan, aduh kita ini sama-sama nggak bisa bikin PowerPoint. Ayo belajar bareng, yuk bikin bareng yuk PowerPoint biar sama-sama bagusnya, biar nilai kita bagus bareng-bareng. Maka bisa juga terjadi dua kemungkinan, bisa terjadi permusuhan atau pertentangan.